This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Hide it under a bushel, no, I'm gonna let it shine. Hide it under a bushel, no, I'm gonna let it shine. Hide it under a bushel, no, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Shalom adik-adik. Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Siska di hari Minggu yang sangat cerah ini. Nah, di pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, nanti adik-adik gak hanya ditemani Kak Siska, ada abang-abang yang cakep-cakep di sebelah Kak Siska. Ada Bang Samosir, ada Bang Fendi, dan juga ada Abang Abraham. Nah, adik-adik gimana pagi harinya? Udah semangat belum untuk memuji Tuhan? Tadi pagi siapa yang sudah berdoa? Ayo. Good job. Atau ada yang belum berdoa? Jangan lupa ya untuk kalau setiap pagi kita bangun tidur untuk tetap berdoa. Berdoa mengucap syukur karena Tuhan sudah berikan hari yang baru untuk adik-adik, untuk kakak juga, dan untuk abang juga. Nah, pagi hari ini adik-adik sebelum kita memulai ibadah di hari Minggu ini, yuk kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau bersaat teduh sejenak. Yuk dilipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi ke adik-adik semuanya. Siapa yang mau semangat dan sudah siap untuk memuji Tuhan? Wah, good. Angkat tangan semuanya. Oke, biar lebih semangat lagi, dalam hitungan ketiga kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Coba. 1, 2, 3. Oke, good job adik-adik. Udah berdiri semua ya. Nah, sekarang kita mau satukan hati kita mau memuji Tuhan dari lagu Satukanlah Hati Kami untuk memuji dan menyembah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Yuk kita ulangi dengan lebih semangat lagi. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara
Ya adik-adik, sekarang kakak persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Yuk kita ambil sikap doa, kita mau berdoa bersama-sama ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan atas hari baru yang boleh kami terima di pagi hari ini. Kau berikan kami kesempatan baru, Kau berikan kami nafas kehidupan, dan juga Engkau berikan kesehatan untuk kami anak-anak-Mu beserta orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, sekarang pada pagi hari ini kami berkumpul, walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama-sama dan lewat daring Tuhan, tapi kami yakin dan percaya dalam ibadah kami Engkau yang memimpin ibadah kami baik di rumah maupun di gereja Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau pimpin hati dan pikiran kami, biarlah kami sungguh-sungguh untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan nanti Bapa, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Engkau juga pimpin hati kami Tuhan, biarlah kami dengar-dengaran akan firman-Mu saja, semakin rindu untuk mendengar firman-Mu, terutama untuk melakukannya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah kami, kiranya Engkau pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya kami anak-anak-Mu Tuhan, duduk baik, duduk diam, dan dengar-dengaran hanya pada-Mu. Kiranya Engkau juga berkati keluarga kami Tuhan, di rumah maupun dimanapun berada. Tuhan Yesus, kami juga mohon ampun atas segala kesalahan dosa kami. Kami tahu Engkau adalah Maha Pemurah, Engkau adalah penyelamat kami, Engkau adalah juru selamat kami yang menghapuskan segala dosa kami. Tuhan, pimpin kami untuk menjadi anak yang baik dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan ayat hafalan yang nantinya akan diberikan oleh Abang Tamrin, kita nyanyikan dulu yuk satu lagu pujian lagi dari Dalam Yesus Kita Bersaudara. Kita nyanyikan Dalam Yesus Ada Sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat tahun baru ya. Oke, hari ini yang akan bawakan ayat hafalan adalah Abang Tamrin. Tapi buat adik-adik sekolah minggu, sebelum Abang beritahu ayat hafalannya buat minggu ini, kita lihat dulu ya bersama-sama cuplikan ayat hafalan yang sudah adik-adik sekolah minggu kirim ke guru-guru sekolah minggu. Oke, kita lihat bersama-sama. Para Shalom, nama saya Nideli Tikatria Panjaitan. Ayat hafalan minggu ini 1 Korintus 13
dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Salam sehat. Salam sehat. Bye. Oke, itu dia tadi ayat hafalan yang sudah adik-adik kirim ke guru-guru sekolah minggu. Nah, buat ayat hafalan buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah buat minggu ini, yaitu dari Efesus 4 ayat 2. Dari kitab Efesus 4 ayat 2 yang berbunyi, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Abang ulangi sekali lagi ya. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, itu dia ayat hafalan buat minggu ini. Jangan lupa adik-adik sekolah minggu untuk mengirim ke sosial media di Instagram dan Facebooknya AKBP Lontar. Jangan lupa untuk nge-tag ya adik-adik sekolah minggu di Instagram dan juga di Facebooknya Gereja AKBP Lontar. Tapi buat minggu ini jangan lupa hari Rabu paling lama ditunggu sama guru-guru sekolah minggunya untuk di tag-nya di sosial media masing-masing. Oke, sampai bertemu buat minggu depan. Shalom. Nah, itu dia ayat hafalan untuk minggu ini ya adik-adik. Jangan lupa untuk mengumpulkannya paling lambat hari Rabu. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita yang nanti akan disampaikan oleh Kak Arta dan juga Kak Yesi, kita mau nyanyikan satu lagu pujian lagi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat yang pertama, yaitu Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik.
Shalom. Adik-adik di rumah, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Kak Arta harap dan juga Kak Yesi kabar kalian baik-baik saja. Gak kerasa ya Kak ya, kita sudah 1 minggu melalui tahun 2021. Sekarang sudah memasuki tahun yang baru. Nah, hari ini yang akan bawakan cerita adalah Kak Arta dan juga Kak Yesi. Ya, kakak mau tanya nih sebelum kakak cerita. Kira-kira di antara adik-adik di rumah, apakah ada yang geng-gengan, yang punya geng gitu? Entah di sekolah, entah geng bermain, entah mungkin geng apalah itu. Ada nggak? Ya sih punya nggak geng? Tentu tidak. Karena juga nggak punya. Nah kalau adik-adik punya ataupun nggak punya, disimpan dulu jawabannya. Nanti dengerin Kak Arta dan juga Kak Yesi cerita. Oke? Ya. Nah, tapi sebelumnya Kak Yesi juga mau tanya, gimana sih adik-adik di rumah menunjukkan kasih sayang dan saling peduli satu sama lain? Kalian mau sharing makanan nggak di rumah? Kalian mau berbagi nggak sama sesama? Nah, kita akan mengulik dan harus melihat lebih dalam. Tapi sebelumnya Kak, kita berdoa dulu. Kak Arta nggak sabar nih Kak mau cerita ke adik-adik sekolah. Ceritanya bagus. Iya, ceritanya hari ini menarik. Nah, yuk, karena udah nggak sabar Kak Arta sama Kak Isi mau cerita, adik-adik silakan tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang maha baik, terima kasih karena kemurahan dan juga kasih setiamu. Tuhan masih mengizinkan kami sehingga kami boleh bertemu Tuhan dalam ibadah virtual sekolah minggu di pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu, kami akan bercerita, biarlah Tuhan mampukan Arta dan juga Kak Yesi Tuhan yang akan bawakan cerita, dan biarlah kiranya Engkau ya Bapa yang memberkati adik di rumah sehingga mereka boleh sungguh-sungguh mendengarkan dan mereka boleh menjadi anak-anak yang semakin hari semakin takut dan semakin mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang baik, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sudah disiapkan senjatanya. Alkitab. Kalau ada yang belum siapkan Alkitabnya diambil dulu. Nah, kalau yang sudah menyiapkan Alkitab, yuk kita sama-sama buka di Filipi. Filipi itu perjanjian apa ya Kak Yes? Perjanjian baru. Yep, Filipi itu perjanjian baru. Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Kakak ulang ya, Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Nanti Kak Arta sama Kak Yesi bacanya gantian. Kak Arta ayat ganjil, Kak Yesi ayat genap. Adik-adik di rumah nanti ngikutin dalam hati ya. Yuk kita sama-sama menyimak. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Itu tadi nats cerita kita hari ini. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak kitab Filipi ini siapa yang tulis? Kak Yesi tahu? Tahu. Siapa Kak? Paulus. Kitab Filipi ditulis oleh Rasul Paulus. Ditulis namanya surat, berarti ada penulisnya, ada juga yang menerima suratnya. Yang menulis adalah Rasul Paulus, sedangkan yang menerima adalah jemaat di Filipi, yang pada saat itu jemaat Filipi sedang berkembang. Maksudnya berkembang apa Kak? Jumlah orang yang percaya, jumlah jemaatnya itu semakin banyak. Oh gitu ya Kak? Iya, tapi pada waktu itu Kak Yes, terkadang ya, kalau misalnya
jemaat itu semakin berkembang atau sebuah kelompok itu semakin besar, kira-kira pasti ada cenderung untuk adanya perpecahan, bukan? Betul. Ya. Nah, Maksudnya gitu ya Kak ya? iya, itu tadi yang dilihat sama Rasul Paulus. Wah, makin berkembang nih. Sebelum nanti ada perpecahan, Rasul Paulus makanya menuliskan surat. Oh Tadi. gitu. Jadi Kak, misalkan adik-adik nih di sekolah, satu kelasnya ada 5 orang, berarti otomatis satu sama lain bisa jauh lebih akrab, lebih dekat, lebih mengerti satu sama lain. Tapi coba deh adik-adik bayangin, kalau misalkan Kak Arta di dalam satu kelas itu ada 30 bahkan sampai 40 orang. Wah, nggak kebayang dong sama Kak Yesi gimana kalian adik-adik di rumah kalau di sekolah itu teman-temannya jadinya akhirnya taunya satu-satu itu aja, 1 atau 2 orang. Karena apa? Karena kalian semakin lebih memperhatikan mereka-mereka aja. Kayak gitu kan Kak ya? Biasanya kalau misalnya sebuah kelompok semakin besar, teman dekat kita cuma 1 atau 2 orang. Kenapa? Biasanya sisanya, tadi kalau dicontohkan Kak Yesi 30 orang, teman dekatnya cuma 2 orang, berarti 28 orang sisanya atau 27 orang sisanya itu belum tentu bisa akrab sama kita. Kenapa? Ya belum tentu bisa seru kalau misalnya kita ajak ngobrol atau kita ajak bermain sama seperti teman dekat kita yang lain. Kenapa? Karena biasanya di situ ada kepentingan yang berbeda-beda. Gitu deh Kak. Iya, jadi kayak gitu ya Kak ya. Nah, terus coba deh dilihat di ayat kelima. Ayat 5 itu Paulus mengajarkan kita untuk meneladani Yesus Kristus. Benar nggak Kak? Betul sekali Kak. Jadi teladannya seperti apa ya Kak? Tapi tadi kan dibilangi harus meneladani Yesus Kristus. Nah, meneladani Yesus Kristus itu contohnya tidak sombong. Terus juga tidak mementingkan diri sendiri atau egois. Terus tidak suka adanya perpecahan. Karena dengan kata lain, kalau di dalam Kristus itu kita tidak boleh suka yang namanya perpecahan. Kayak gitu Kak. Karena walaupun jumlahnya sedikit ataupun besar, kita harus saling menjaga, saling rukun. Nah, kalau bahasa kerennya nih Kak, yang tadi Kak Arta bilang, geng-gengan atau gap-gapan, no. Ya, sama seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Berarti apa? Kalau dalam Tuhan itu tidak boleh ada perpecahan, entah jumlah jemaatnya sedikit ataupun banyak, entah kita sedang berkembang ataupun tidak jumlahnya, tetap tidak boleh ada perpecahan Kak. Gitu, jadi kita nggak boleh mau menangnya sendiri, kita nggak boleh mau menyombongkan diri sendiri, kita nggak boleh mencari kepentingan untuk diri kita sendiri, tapi hendaknya kita merendahkan diri kita dan menganggap saudara kita yang lain itu lebih utama daripada gitu. diri sendiri. Benar. Nah, jadi Tuhan Yesus itu nggak suka sama anak yang geng-gengan. Itu tadi kenapa waktu pas di awal Kak Arta tanya siapa kalian yang punya geng? Ya kan, Kak Yesi nggak punya, Kak Arta juga nggak punya. Karena apa? Tuhan Yesus tuh mau kita semua saling bersaudara. Kita nggak boleh pilih-pilih teman. Kita nggak boleh menganggap diri kita itu jauh lebih di segala-segalanya daripada teman-teman kita yang lain. Bukan berarti kita nggak boleh pilih teman. Maksudnya kita boleh berteman sama orang-orang yang baik. Tapi bukan berarti kita misal, karena kamu nggak punya uang, aku nggak mau berteman samamu. Karena kamu nggak sepintar aku, kamu nggak boleh jadi temanku. Nggak boleh ya Kak kayak gitu? Nggak boleh, karena kita itu sama-sama ciptaan Tuhan. Dan kita semuanya rata, kita semuanya dikasihi oleh Tuhan. Betul Kak, kalaupun misalnya kita punya berkat lebih dari Tuhan, itu bukan menjadi ajang untuk menyombongkan diri. Tapi mengajari kita bagaimana kita harus saling berbagi. Nah, berarti artinya kita juga harus contoh. Supaya orang lain juga meneladani, gimana ya Kak ya? Kayak biar nama Tuhan itu semakin dipermuliakan Kak, gitu. Supaya mereka juga mengikuti contoh gambaran kita melakukan teladan yang baik, kayak gitu ya Kak? Betul, misalnya kalau Kak Yesi, adik-adik di rumah, misalnya Kak Arta, adalah orang yang misalnya suka menolong, orang yang selalu berbuat baik, pasti orang-orang lain akan melihat keseharian kita. Wah, ternyata anak-anak Tuhan itu hanya melakukan yang good. Anak-anak Tuhan itu tidak melakukan yang bad.
Gitu. Kak Yesi senang sekali nih Kak, karena cerita kali ini itu seru dan bagus. Nah, pada intinya adalah kita itu harus lebih mengutamakan orang lain tanpa yang pokoknya aku harus ini, pokoknya harus ini. Jangan aku aja, tapi harus lebih peduli sama sekitar kita. Nah, kita juga adik-adik di rumah sama-sama belajar ya, supaya kita jadi anak Tuhan yang lebih good, lebih baik lagi. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Kak Arta mau tutup satu kalimat Kak. Gimana? Kesombongan akan memecah belah, sedangkan kerendahan hati akan mempersatukan. Mempererat. Jadi tidak ada alasan kita untuk menyombongkan diri, karena itu semua datangnya dari Tuhan. Ya, sekian cerita kali ini yang disampaikan oleh Kak Yesi dan Kak Arta. Nah, sekarang kita tutup cerita kita kali ini dengan berdoa kembali. Silahkan sekarang kita tutup mata, lipat tangan. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa, ajarkan kami Tuhan untuk kami lebih peduli ya Bapa, saling memperpedulikan sekitar kami, orang lain dibandingkan diri kami sendiri Tuhan. Biarkan kami semuanya ya Bapa bisa saling mengasihi satu sama lain, dan supaya orang-orang bisa melihat dampak positif dari kami semua Tuhan, karena kami selalu mengikuti dan memuliakan nama-Mu. Bapa, tolong Kau sertai kami semua Tuhan, agar kami selalu sehat, selalu biar kuat juga tubuh fisik kami Tuhan, dan selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, satu nama Tuhan Yesus Kristus yang baik dan hidup. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah dengarkan cerita yang tadi dibawakan oleh Kak Arta dan juga Kak Yesi. Melalui cerita tersebut kita diingatkan dari cerita Paulus yang melihat jemaat di Filipi yang bertumbuh tapi malah perpecahan. Nah adik-adik, kita jangan sampai seperti itu juga ya. Tapi kita ingat kalau di dalam Tuhan itu kita bersaudara, ada kasih, saling mengasihi, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, semoga firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini menjadi pedoman hidup bagi kita semua ya adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu pujian lagi dari buku ND nomor 650. Di Pasada Holong Nai, ayat yang pertama dan juga ayat kedua ya. Sadado pakiri moni di bagasan panjoni tarado ti hasadani tondi pinado muni damai. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa, dan
penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Anak-anakku sekolah minggu HKP Melontar, selamat hari Minggu. Tetap bersemangat, tetap bersukacita walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yeah. Won't let no one blow it out.